Ya, pemirsa, tadi kita tentu ingin mendengar suara dari Dokter Tirta. Dokter Tirta, kalau menurut Anda, seandainya ini jadi direalisasikan lockdown di akhir pekan, masukan-masukan Anda apa yang harus dilakukan di dalam lockdown ini? Apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak? Pak Ganjar udah mulai kok di Jateng tanggal 6 sama 7. Halo, Dokter Jadi Tirta. kita Halo. Halo. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Dokter Tirta. Pemirsa, kita coba panggil sekali lagi Dokter Tirta. Halo, Dokter Tirta, bisa mendengar kami? Iya, saya dengar kok. Oke, baik. Dokter, kalau menurut Anda, seandainya lockdown ini jadi diberlakukan, disetujui, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan pemerintah DKI Jakarta tadi, tampaknya welcome ya dengan rencana karantina di akhir pekan ini. Tapi harus menunggu tentunya kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, kalau menurut Anda, apa yang hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika karantina ini seandainya nanti jadi? Yang jelas kita evaluasi aja dulu kegiatan Pak Ganjar aja di Jawa Tengah. Pak Ganjar kan lagi buat gerakan rumah dia, gerakan di rumah aja dari tanggal 6 sampai 7. Ya udah dievaluasi aja dari gerakan itu. Jadi menurut saya setiap orang berhak usul ya. Saya dulu pernah usul karantina wilayah juga akhirnya dihujat orang kok. Ujung-ujungnya sekarang pada pengen kayak gitu. Pak Anies juga pernah kok edukasi karantina. Jadi menurut saya hal-hal yang harus diperhatikan adalah jangan hanya stop mobilisasi warga. Saya sudah bersuara dari Agustus soal ini ya. Yang perlu diperhatikan itu ada 3 tempat. Yang pertama adalah pasar. Rata-rata pasar tradisional itu kan belum patuh protokol. Maka harus dibuatlah kayak tempat cuci tangan, sekat-sekat, kayak pasar Tambarrejo di Surabaya atau pasar di Salatiga udah bagus itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya membentuk kader-kader kesehatan dari tingkat kecamatan. Kalau tadi dikatakan PSBB mikro belum, itu bisa saya bantah karena di Jawa Timur sudah ada. Itu Kampung Tangguh namanya dari bulan Juli diadakan oleh Kapolda Fadil, Pak Fadil sebelum pindah Kapolda Metro membentuk Kampung Tangguh. Dan PPKM di Jawa Timur itu terbukti efektif, menurunkan bor sampai angka 56%. Terus penurunan peningkatan anak COVID-nya mulai menurun. Terus juga di Gresik namanya PPKM, tapi Gresik menerapkan fokus di 5 kecamatan mikro. Jadi saya orang lapangan, jadi saya tahu bahwa PPKM ini nggak efektif kalau bentar, jangan dipotong. Terus yang terakhir, yang ketiga, ya efektivitasnya adalah di bidang transportasi, yaitu bandara, terminal, stasiun, dan pelabuhan. Kalau misal mau lockdown akhir pekan tapi bandaranya buka, podo wae bohong, Mbak. Baik. Tadi podo wae bohong lah. Baik. Saya mau to the point aja, mau ngapain? Itu dari seorang Dokter Tirta yang melihat bagaimana opsi karantina akhir pekan ini ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Opsi karantina ini selama akhir pekan memang mulai menyeruak dan juga tengah menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, bagaimana dengan pendapat masyarakat mengenai hal ini? Kami akan menyapa Rizky Darmansyah yang akan berbincang dengan masyarakat. Di sana Rizky Darmansyah. Iya, Ana dan juga pemirsa, wacana lockdown weekend ataupun karantina wilayah akhir pekan ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Ada yang setuju, namun tidak sedikit yang menolak wacana dari lockdown weekend ataupun karantina wilayah akhir pekan. Langsung kita tanyakan dengan sejumlah masyarakat yang sudah di sini bersama saya. Pertama saya mau ngobrol dengan Mas Aldi. Mas Aldi, tentunya sudah dengar adanya wacana lockdown weekend. Kita sambil berdiri. Setuju nggak sih Mas Aldi? Kalau saya kurang setuju sih ya dengan adanya lockdown weekend itu. Sementara masyarakat di Jakarta itu kebanyakan usahanya tuh UMKM, usaha kecil menengah. Pertama tuh yang kasihan tuh akan terdampaknya kepada pedagang kaki lima yang mata pencaharian dia itu pasti akan di situ. Dengan adanya keputusan ini mungkin menurut saya bakalan sia-sia sih ya dengan adanya hal ini. Karena dengan keadaan PSBB pun aja mungkin akan lebih diperketat aja PSBB-nya lagi. Dan keputusan yang selanjutnya itu yang itu aja yang usaha PPKM itu mungkin lebih diperketat lagi. Terima kasih Mas Aldi, tanggapannya tidak setuju dengan adanya wacana lockdown weekend ataupun karantina wilayah akhir pekan. Nah, saya mau tanya dengan masyarakat juga, ini namanya Mbak Ica. Mbak Ica, setuju nggak Mbak Ica ini ada lockdown weekend? Setuju, kalau saya sih setuju ya personally, karena lagi-lagi untuk membantu mengurangi peningkatan COVID-19. Apalagi sekarang kalau weekend ini masih banyak masyarakat yang pengen keluar untuk jalan-jalan atau cari udara segar, tapi lagi-lagi kalau dengan adanya lockdown ini sangat membantu untuk ya lagi itu mengurangi
angka peningkatan COVID-19. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica. Itu tadi pendapat dari Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica atas kesempatannya. Setuju, karena weekend itu masih ramai hingga saat ini. Nah, satu lagi saya punya narasumber, saudara masyarakat yang bersama kita, Mbak Dwita di sini kita. Mbak Dwita, lockdown weekend ataupun karantina wilayah akhir pekan, setuju atau tidak? Kalau untuk kebaikan sih saya setuju karena itu bakalan memutusin penyakit COVID-19. Karena kalau weekend ini masih banyak banget masyarakat yang keluaran untuk weekend. Kalau masih banyak masyarakat yang keluar weekend, kapan COVID-nya selesai? Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Dwita. Itu tadi Ana, Tisa dan juga pemirsa, ada satu yang tidak setuju, ada dua yang setuju. Kita tunggu nanti apakah wilayah DKI Jakarta akan mengikuti Provinsi Jawa Tengah ini menerapkan karantina wilayah akhir pekan. Tentunya yang penting ini akan berdampak baik dan mampu menekan angka COVID-19. Dan yang pasti masyarakat harus tetap ingat 3M protokol kesehatan. Kita kembali pada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas laporan Anda. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Kita sudah dengar nih Pak Riza, suara dari masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau tidak setuju, lagi-lagi dikaitannya sama ekonomi. Mereka khawatir tidak bisa melakukan aktivitas perekonomian ketika lockdown di masa weekend itu. Tapi begini, memang pemerintah DKI Jakarta menyatakan masih melihat seperti apa nanti respon dari pemerintah pusat, tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi nih Pak, kita berandai-andai, kalau seandainya diizinkan oleh pemerintah pusat, apakah mungkin Pemprov DKI Jakarta punya aturan detail-detail tertentu seperti apa nantinya konsep lockdown akhir pekan ini? Ya, jadi yang pertama ya, kebijakan itu kan ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan daerah, apakah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian yang kedua, sejak ada PPKM beberapa hal, ya pemerintah pusat mengkoordinasikan dan mensinergikan, mengharmonisasikan berbagai kebijakan antar daerah. Dan ini kami atas nama Pemprov dan masyarakat Jakarta menyambut baik, sehingga berbagai kebijakan yang berbeda antar daerah bisa disamakan dalam rangka pencegahan dan penanganan. Yang ketiga, terkait lockdown akhir pekan atau apapun kegiatan, pasti kalau berujung pada pengetatan, teman-teman di sektor kesehatan pasti mendukung. Karena pendekatan dari teman-teman di sektor kesehatan untuk penanganan dan pencegahan diantaranya harus ada pengetatan. Tentu berbagai kebijakan yang terkait pengetatan mendapat dukungan dari teman-teman di sektor kesehatan. Sebaliknya, dari teman-teman di sektor ekonomi berpikir justru sebaliknya. Ingin ada pelonggaran sehingga aktivitas ekonomi tetap bergerak, bisa mendapatkan masukan, membiayai hidup keluarga dan sebagainya. Tentu dua-duanya harus menjadi perhatian kami. Kami Pemprov tidak bisa berpihak pada salah satu. Kami harus mendengarkan semua sektor. Itulah tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan, mencegah COVID, penanganan sebagainya, tapi bagaimana sektor ekonomi juga bisa bergerak. Jadi dua-duanya menjadi perhatian. Tapi sekali lagi, seperti arahan Pak Gubernur, Pak Presiden, bahwa kesehatan warga menjadi yang utama, ya kan? Keselamatan warga jadi utama. Jadi tentu kecenderungannya harus didominasi atau paling tidak cenderungannya dominan lebih pada bidang kesehatan. Tidak bermaksud meninggalkan bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga diberi tempat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa bergerak, hadir, memberikan pelayanan pada masyarakat di sektor ekonomi, termasuk pergerakan ekonomi juga dibutuhkan. Nah, itulah tugas pemerintah selama ini selalu menimbang-nimbang sektor ekonomi dan kesehatan sehingga menjadi sebuah kebijakan yang dapat diterima di sektor ekonomi juga dapat diterima baik di sektor kesehatan dan masyarakat bisa menerima dengan baik. Pak Riza, apakah dengan mengutip apa yang Bapak sampaikan tadi barusan, apakah ada kondisi-kondisi tertentu di mana masyarakat mengingat berbagai hal, pertimbangan-pertimbangan di berbagai sektor, masyarakat diperbolehkan untuk keluar rumah dengan kondisi-kondisi tertentu atau memang pure nantinya kalau ini berlaku masyarakat sama sekali tidak boleh keluar rumah? Ya sejauh ini apapun kebijakan yang sudah kami ambil sejak Maret sebagai hari ini, Pak Gubernur, saya dan sejajaran dan pemerintah pusat selalu menyampaikan bahwa tempat terbaik bagi masyarakat, kita semua warga ada di rumah. Tidak perlu melakukan aktivitas di luar rumah, bekerja sekarang dibatasi, ada work from home, kemudian juga sekolah sampai hari ini melalui Zoom, melalui online, berbagai kegiatan dibatasi kapasitasnya, operasional semua dibatasi. Bahkan beribadah kami batasi jumlahnya. Kalau dulu di masjid itu rapatkan barisan sebagai syarat sah sholat dan sebagainya supaya lebih
baik dan sebagainya. Nah, ke depan selama pandemi kan tidak boleh merapatkan barisan, harus berjarak. Apakah mengurangi sahnya sholat? Kan tidak. Tapi yang substansi tetap bisa beribadah, tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau ibadah saja harus mengacu pada protokol kesehatan, apalagi kegiatan lainnya. Kami harap semua kegiatan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Baik. Pak Saleh, mungkin dari usulan Anda, ini apakah sudah dikomunikasikan ke pejabat terkait ataupun pihak pemerintah terkait? Ini 2 hari 3 malam tidak keluar rumah. Kebijakan ini seperti apa sebenarnya? Jadi sebetulnya ini begini ya, ini kan adalah bentuk kompromi tadi yang dikatakan Pak Wagub tadi, Pak Reza, bahwa kan ada ekonomi, ada kesehatan. Justru kalau dengan kompromi seperti ini malah justru yang banyak dapat itu kan sebetulnya masih ekonomi, karena ekonomi itu kan masih berjalan 5 hari penuh ya, mulai dari Senin sampai Jumat. Kemudian yang kesehatan tadi, kalau memang bisa dikatakan seperti itu kan cuman hari Sabtu Minggu, kemudian mulai dari malam Sabtu dan malam Senin ya, kan itu. Jadi kalau kita hitung-hitung, ini sebetulnya menurut saya bukan ahli epidemiolog, tapi menurut akal sehat, kalau orang 2 hari 3 malam semua stay di rumah, itu kan pasti setidaknya menurunkan, bukan memutus dulu ya. Kita mulai dari menurunkan dulu, menurunkan penyebaran virus COVID-19 ini. Ini yang belum pernah dicoba sebetulnya oleh pemerintah kita, karena memang tadi pemerintah itu masih berada pada kisaran mana yang lebih diuntungkan antara ekonomi dan kesehatan. Menurut saya memang kompromi yang bisa diambil itu tadi lockdown akhir pekan. Sebetulnya kalau mau radikal, ya yang kita lakukan itu adalah bagaimana agar lockdown total saja dulu 3 bulan. Tapi ini kan sudah terlambat sejak awal dulu ketika COVID-19 ada di Indonesia. Kita sudah menginginkan ini lockdown akhir total saja. Tapi kan banyak tuh perdebatan, nanti ekonomi kita enggak inilah dan seterusnya. Tapi coba lihat, bayangkan pada tahun 2020 yang lalu kita menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, ada hampir 695 triliun kita habiskan untuk penanganan COVID-19, baik untuk stimulus ekonomi maupun untuk penanganan kesehatan kita. Nah, nanti tahun 2021 saya dengar ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 550 triliun. Nah, ini kan besar. Nah, kenapa kita tidak coba misalnya lockdown akhir pekan ini? Tentu ada konsekuensi-konsekuensi. Masyarakat tadi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Itu wajar. Karena ada konsekuensi yang dinilai menguntungkan masyarakat, ada konsekuensi yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang memang bekerja sehari-hari, hari ini dia bekerja untuk makan besok hari, bagi keluarganya, tentu itu harus disubsidi oleh pemerintah. Itu adalah resiko dari sebuah kebijakan. Oke, baik, kita sudah dapat poinnya, Pak Saleh. Begitu diambil semua menguntungkan semua pihak, nggak bisa. Baik. Kebijakan itu pasti ada pro kontranya. Oke, kebijakan pasti ada pro dan kontranya begitu. Tapi kita lihat mana yang paling terbaik. Yang lebih besar bagi kepentingan rakyat itu yang kita ambil. Mana yang mafsadatnya lebih sedikit, ya itu yang kita kita ambil. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, saya melihat bahwa kalau misalnya ini nanti diterapkan, itu memang harus tegas. Nggak bisa tanggung-tanggung. Pak Saleh, pokoknya kita sudah dapat maksudnya. Polisi Babinsa yang tadi sudah diperintahkan oleh Presiden untuk bersiaga di semua tempat. Ya, Oke, kita dapat poinnya dari Pak Saleh. Sekarang kita ingin ke Dr. Tirta. Terakhir, Dr. Tirta memang mengatakan bahwa untuk berbicara soal lockdown akhir pekan ini, kita lihat dulu nanti ke Jawa Tengah seperti apa ketika tanggal 6 dan tanggal 7 melakukan hal ini. Tapi sudah ada negara lainnya mungkin berkaca tadi, mengambil contoh dari Turki yang melakukan juga lockdown di akhir pekan, tampaknya sukses. Bagaimana Dr. Tirta melihat optimisme kalau ini dilakukan? Di lapangan, saya sudah bilang berkali-kali ya, sebenarnya yang paling penting adalah membatasi mobilisasi. Kalau memang lockdown akhir pekan ini emang bagus buat kepentingan kesehatan dan bisa mengontrol, ya nggak apa-apa. Cuman kita jangan lupa bahwa sekali lagi pemerintah kita itu tidak pernah menggunakan istilah lockdown. Istilahnya itu nggak ada kalau di karantina wabah ya. Dan harus memperhatikan juga undang-undang karantina wabah. Kalau memang maksimal, memang ditutup benar-benar di karantina, itu ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kayak ngasih insentif di beberapa tempat. Kayak contoh kayak gini, lockdown akhir pekan itu emang akan mematikan ekonomi. Tadi kan saya bahas Pak Riza ya. Ya, tapi ada work from home. Tapi kita harus pikirkan, ada ojek online, freelance, ya kan, ada ojek online, freelance, kaki lima, PKL, angkringan, dan banyak orang yang mengandalkan penghasilan harian. Let's say berarti kita ojek online aja. Ojek online berarti selama 3 hari ini nggak akan makan. Jadi tentu orang yang menentang pertama tentu akan ojek online terlebih dahulu. Atau orang-orang yang bergerak di transportasi umum. Nah, ini kan harus ada solusi dari pemerintah. Kalau saya sih
saya sih nggak usah muluk-muluk ya, mau lockdown akhir pekan, mau lockdown tiap hari, mau apa sih. Tapi kita berkaca aja dari teman-teman yang sudah sukses melakukan ini. Negara lain kayak Taiwan, Hong Kong, Australia, New Zealand, Malaysia, Singapura, atau India. Kalau saya sih bisa meniru yang dilakukan oleh beberapa daerah seperti Jawa Timur. Ya, jadi di Jawa Timur ini kita fokus saja kecamatan-kecamatan yang emang red zone. Kita kirim relawan-relawan edukasi di sana, kita kirim kader-kader tracing di sana, kita cek yang emang red zone ini, kita edukasikan protokol itu seperti apa, COVID itu seperti apa. Terus habis itu kita pilih pasar-pasar yang emang menjadi klaster, pasar-pasar ini kita edukasikan mengenai protokol yang benar seperti apa. Kalau saya sih nggak muluk-muluk itu sih. Kalau emang dipaksakan weekend bisa, ya nggak apa-apa. Tapi pasti yang menentang pertama kan ojek online. Jadi saya harap Pemprov DKI dan pemerintah pusat harus meminimalisir dan mengantisipasi hal ini. Tapi kalau bisa sih mending kita evaluasi dulu Pak Ganjar gimana di Jawa Tengah, dan studi banding ke Jawa Timur tuh kecamatan-kecamatan kan sukses tuh dikontrol sama Gresik, dikontrol Surabaya, Sidoarjo, nah sama Sumatera Barat. Nah hal ini bisa menjadi acuan bagi Pemprov DKI, karena DKI ini rumit. DKI ini pusat pemerintahan negara dan pusat bisnis, 60% perputaran uang di DKI. Jadi apapun kekhawatiran wajar sih menurut saya. Kita sudah dapat poinnya, Dr. Tita. Iya, itu aja kalau dari saya sih, Mbak. Jadi ketegasan aja sih. Baik, terima kasih Dr. Tita. Sebelumnya juga ada Pak Riza Patria dan juga Pak Saleh Daulay yang sudah berdialog bersama kami di Kabar Petang.